Salam damai sejahtera bagi kita semua. Dalam keterbatasan perjumpaan dan gerak, marilah kita tetap bersyukur. Kasih Tuhan tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kita bersyukur Tuhan mencintai kita, sehingga Ia berkenan menerima kita di hadirat-Nya pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari berdiri. Hari ini adalah hari yang istimewa. Karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Mari kita muliakan nama-Nya. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Ibadah Paskah ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sekarang dan sampai selamanya. Silakan duduk. Saudara, mari bersama kita berdoa. Bapa kami di sorga, hari ini kami kembali mengenang kebangkitan-Mu. Sekian lama kami dirudung rasa khawatir dan bahkan takut dengan situasi yang terjadi. Ada banyak situasi yang butuh spirit untuk bangkit. Bangkit untuk memperbaiki situasi yang rusak dan keluar dari situasi mencekam yang membuat kami tak leluasa bergerak, bergaul, dan berkarya. Ya Roh Kudus, mampukan kami menggelorakan semangat bangkit dalam hidup kami. Amin.
Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Saudara, mari kita berdoa. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Tuhan, ampunilah kami. Dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan ini. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi pergumulan hidup. Ya Tuhan, ampunilah kami. Oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengubar hawa nafsu kami. Ampuni kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami, lepaskan kami dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami Bapa, menteladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Dalam kasih Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saudara, karena kasih-Nya, Ia memberikan anugerah kepada kita. Karena itu, mari berdiri. Kita terima berita anugerah dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta kita semua. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari bersama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Allah yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Apabila sebentar lagi kami mau bersama mendengar, merenungkan sabda Tuhan, biarlah apa yang kami renungkan sungguh boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan, biarlah apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih, amin. Berita Paskah pada pagi hari ini diambil dari Matius 28 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Bapak Ibu Saudara, kehidupan penuh dengan dinamika. Kadang ia membawa kita mencicipi rasa tawa dan bahagia, namun terkadang kehidupan juga membawa kita mencicipi rasa khawatir, rasa kecewa, rasa ketakutan, bahkan tak jarang ia membawa kita di ambang keputusasaan. Kiranya perasaan-perasaan inilah yang sedang dirasakan oleh para perempuan ketika mereka mendapati kenyataan bahwa Yesus mati. Pagi itu ketika mereka datang ke kubur Yesus, mereka dikejutkan oleh peristiwa yang luar biasa. Bumi bergoncang, kubur itu terguling, dan kemudian seorang malaikat Tuhan berkata kepada mereka, "Jangan takut." Kalimat ini memotret dengan baik apa yang sedang dirasakan oleh para wanita. Mereka ketakutan. Berita Paskah tidak mengabaikan realita yang tengah dihadapi manusia, yaitu ketakutan, namun tidak membiarkan realita itu kemudian membelenggu dan mematahkan harapan manusia. Berita itu disampaikan untuk menguatkan mereka yang sedang takut. Tak hanya sampai di situ, kemudian malaikat meminta para perempuan ini untuk pergi ke Galilea, menemui Yesus di Galilea. Pertanyaannya, mengapa harus ke Galilea? Ada apa di Galilea? Mengapa Kristus yang bangkit memilih tempat ini menjadi tempat pertemuan bagi mereka dan Dia? Galilea adalah tempat di mana perjalanan Yesus Kristus dimulai. Di tempat inilah Kristus memanggil para murid menjadi penjala manusia. Ketika Yesus disalibkan, beberapa murid kembali ke Galilea, ke tempat asal mereka, karena mereka takut. Mereka takut ditangkap, mereka kecewa, mereka sudah tidak punya harapan, sehingga mereka kembali ke kampung halaman mereka. Ketika kita mendapati bahwa setelah Yesus bangkit, Yesus pergi kembali ke Galilea, hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa Allah yang bangkit itu adalah Allah yang peduli. Ia tidak membiarkan para murid yang kehilangan harapan, ia tidak membiarkan para murid yang sedang takut ini menghadapi ketakutannya sendirian, menghadapi hancur hatinya sendirian. Ia sengaja datang untuk para murid. Ia datang kembali ke Galilea, ia memilih datang untuk menemui mereka yang sedang takut, mereka yang sedang kecewa. Dalam momen Paskah ini, mungkin kita menjadi seperti para murid yang sedang takut. Kita menjadi mereka yang kecewa, yang kehilangan harapan. Berita Paskah mengatakan kepada kita, pergilah ke Galilea. Galilea yang dimaksud bukanlah tempat di Timur Tengah sana. Galilea adalah sebuah ingatan akan momen kita bersama Tuhan. Akan momen di mana Kristus memanggil dan menyapa Anda dan saya. Momen ketika kita melihat dengan mata kepala kita karya Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Ketakutan, kekhawatiran, kegetiran hidup adalah realita. Namun kita tidak boleh membiarkan realita ini menjadi kubur yang menghalangi kita untuk melihat Kristus yang bangkit. Sebaliknya ketika ada rasa takut, bahkan ada rasa putus asa, jangan kunci pintumu. Jangan kita terbelenggu oleh rasa takut itu, tetapi pergilah ke Galilea. Ingatlah kembali akan momen di mana karya Allah nyata dalam kehidupan kita. Ingatlah kembali bahwa ketika ada pertolongan Tuhan nyata,
kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli dan setia. Dalam ingatan inilah kita akan berjumpa dengan Yesus Kristus yang bangkit. Dan kemudian jangan biarkan berita ini hanya berhenti sampai di kita saja. Sampaikanlah kepada orang-orang terdekat kita yang mungkin sedang gundah, sedang risau, sedang kalut. Ingatkan mereka bahwa kita punya Allah yang setia dalam pengalaman hidup kita. Ia adalah Allah yang menolong kita melewati setiap lembah kelam. Ia adalah Allah yang berjalan bersama dengan kita sekalipun kita harus berjalan dalam lorong yang kita tidak tahu di mana akhirnya. Kita harus berjalan dalam tanda tanya bersama Allah. Tak perlu takut, tak perlu cemas. Karena Kristus yang bangkit senantiasa memberikan kita kekuatan dan rahmat untuk menghadapi setiap ketakutan dan kegetiran hidup. Selamat Paskah. Jika saat ini ada di antara saudara yang beribadah di rumah, yang merasakan ketakutan, kegelisahan, sedang bergumul dengan kekhawatiran, berita Paskah hari ini berkata, janganlah takut, sebab Dia bangkit untuk saya. Dia bangkit untuk saudara, Dia bangkit untuk kita semua. Dia Allah yang peduli dan tidak akan pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Mari saudara, ambil waktu sejenak. Mari kita pejamkan mata kita. Kita ingat kembali setiap karya yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Setiap karya yang meyakinkan kita bahwa kita punya Allah yang hidup. Kita punya Dia, Allah yang hidup untuk kita. Allah yang bangkit untuk kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yakinlah, karena Dia hidup, kita masih punya pengharapan untuk hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu
Umat Tuhan, mari kita berdiri. Di hari Paskah ini, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Ya, mari kita berdoa. Bapa, di tengah-tengah semangat kebangkitan ini, kami menyatukan hati bersama-sama di dalam doa syafaat yang kami naikkan. Kami berdoa untuk setiap pejuang kemanusiaan yang ada di garis depan untuk memerangi setiap wabah virus corona yang saat ini melanda di tengah-tengah bangsa kami dan beberapa belahan dunia. Kami memohon kiranya Tuhan menolong mereka, agar mereka di dalam kegetiran, dalam rasa takut, mereka tetap boleh mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Agar lewat setiap pelayanan dilakukan, semuanya boleh mendatangkan pemulihan. Kami juga berdoa bagi setiap mereka yang sakit karena virus yang ada maupun juga sakit-sakit yang lain. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang memberi kekuatan dan bahkan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sudah bangkit dan memberikan kehidupan kepada setiap kami. Kami juga berdoa untuk masyarakat untuk mampu melewati setiap situasi yang ada saat ini. Walaupun ada banyak keminiman, tetapi setiap anak-anak-Mu boleh diberikan kekuatan, kreativitas, hikmat, kebijaksanaan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja untuk tetap mampu menjadi berkat di dalam situasi yang ada saat ini. Untuk bersama-sama dengan masyarakat mengupayakan bersama memerangi segala kondisi karena virus corona ini. Dan juga kamu mampu untuk dengan kreatif dan bijak untuk memenuhi segala kebutuhan dana operasional dan segala kebutuhan yang ada. Karena itu berikan kami semangat untuk bersinergi di dalam melakukannya bersama-sama. Kami saat ini juga berdoa secara pribadi lepas pribadi untuk dimampukan untuk menjaga dan memiliki kesehatan yang baik. Agar lewat setiap persoalan dan masalah yang kami hadapi belakangan ini, kami tetap melihat semuanya di dalam semangat kebangkitan Tuhan. Karena Tuhan yang akan mampu menolong kami untuk melewati semuanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan membawa setiap doa syafaat kami ini. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Mari saudaraku, kita berdiri bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terpujilah Tuhan yang selalu beserta kami.
Terpujilah Dia yang telah memanggil dan memakai kita bagi pekerjaannya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya sukacita, kebangkitan Yesus Kristus mengembirakan hatimu. Dan kiranya cinta kasih abadi Allah Bapa memelukmu. Kiranya kehangatan Roh Kudus membesarkan pengharapanmu. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Sebab Dia